Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran IPS kelas 9 dan kita masih ada di bab 1 yaitu tentang interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Dan yang kita bahas adalah materi B yaitu kondisi alam di negara benua Asia dan benua lainnya. Dan kebetulan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kondisi alam negara Australia. Oke, silakan dilihat, perhatikan baik-baik. Kalian tentu pernah melihat foto hewan ini. Oke, betul. Sesuai dengan judulnya, ini adalah lambang atau ciri khas dari negara Australia, yaitu fauna kanguru. Nah, sebelum masuk ke fauna kanguru ini, kita akan mulai saja masuk ke materi tentang kondisi alam negara Australia. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kita lihat negara Australia. Lihat tampilan negara Australia. Negara Australia itu terdiri dari 8 negara bagian, ada 8 negara bagian, yaitu kita bisa lihat satu persatu. Ada negara bagian Canberra, kemudian New South Wales, Victoria, kemudian yang keempat Queensland, yang kelima Australia Selatan, yang keenam Australia Barat, yang ketujuh Pulau Tasmania, dan yang terakhir adalah yang berdelapan Australia Utara. Ini adalah negara bagian pada negara Australia, karena dalam benua Australia yang paling kecil di dunia ini dan juga paling datar ini, negara yang ada di sana cuma ada satu. Jadi kalau kita sebut Australia, itu bisa nama sebuah benua, bisa juga nama sebuah negara. Dan dalam sebuah negara Australia ini terdapat 8 negara bagian. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat profil negara Australia. Oke, yang pertama, negara Australia itu nama resminya adalah Commonwealth of Australia. Commonwealth of Australia. Dari namanya saja kita sudah tahu, negara ini adalah negara persemakmuran Inggris di Australia. Jadi negara yang dimakmurkan oleh Inggris. Dari kalimat itu saja kalian sudah mengerti kalau negara ini dulu pernah dijajah oleh Inggris dan kemudian diberikan kemerdekaan juga oleh Inggris. Nah, kemudian negara daratan Australia yang merupakan satu benua ini cuma terbagi menjadi 2 daerah teritorial saja. Daerah teritorial tersebut adalah yang pertama, teritorial Australia bagian utara, dan berikutnya adalah teritorial ibu kota negara Australia yang di dalamnya pasti ada negara bagian Canberra. Kemudian berikutnya tadi sudah Ibu katakan kalau negara Australia ini juga jajahan Inggris. Jajahan Inggris otomatis tadi nama resminya ada Commonwealth of Australia. Nah, kita lihat bentuk pemerintahan negara Australia. Negara Australia adalah negara monarki konstitusional. Apa artinya? Monarki itu kerajaan, konstitusional itu artinya adalah berkonstitusi atau berundang-undang dasar. Otomatis hak raja itu tidak berdaulat secara penuh karena ada yang membatasinya, itu konstitusi, itu undang-undang dasar dari negara tersebut. Tapi negara ini ada wakil, ada kepala negaranya, yaitu kepala negaranya masih menginduk kepada Inggris, yaitu Ratu Elizabeth II, itu Ratu Inggris. Sementara wakil dari Inggris yang ada di Australia itu adalah gubernur jenderal. Tetapi kalau kita lihat karena negaranya adalah kepala negaranya adalah Ratu Inggris, maka sebagai kepala pemerintahan dalam suatu negara monarki konstitusional, kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri atau prime minister. Prime ministerinya harus dari orang Australia sendiri. Kemudian sebagai negara yang pernah dijajah oleh Inggris, sebagai salah satu negara termaju di dunia, Australia ini mempergunakan bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Karena memang sebagian besar penduduk pendatang yang ada di Australia, di negara Australia adalah orang-orang dari benua Eropa, yaitu dari Inggris dan Irlandia. Tentu kalian masih ingat pasti kenapa mereka bisa ada di benua Australia atau di negara Australia secara politik. Mereka ada di sana karena mereka adalah bekas tahanan-tahanan kriminal yang terlalu banyak di Inggris, kemudian mereka dibuang di daerah baru yang ditemukan oleh James Cook, yaitu daerah The Australis The Incognita, yang artinya negara baru atau daerah gelap yang tidak ada nama. Maka dari nama tersebut dijadikan sebagai negara dan juga sekaligus benua Australia, dan dibuanglah orang dari Inggris untuk disimpan di sana untuk melanjutkan kehidupannya. Maka
sesuai dengan orang kebanyakan yang ada di sana, maka bahasanya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional. Kemudian mata uang yang dipakai di sana bukan pounds, tetapi bukan pound sterling, tapi dolar Aussie atau dolar Australia. Kemudian yang terakhir, lambang negaranya seperti yang ada di depan tadi, lambang negaranya adalah hewan kanguru. Kita lanjut. Untuk materi kedua dari materi kondisi alam negara Australia ini, kita akan bahas tentang bentuk muka bumi negara Australia. Kita akan bahas 5 bentuk muka bumi negara Australia. Seperti yang sebelumnya sudah kita pernah bahas, kalau bentuk muka bumi itu berarti relief. Relief daratan yang kita bicarakan itu relief yang ada dataran, ada tonjolan, ada cekungan atau depresi. Nah, kalau kita lihat di Australia ada 5. Yang pertama, Australia itu identik dengan negara yang ada di benua terkecil dan juga negara dengan benua yang paling datar di dunia. Bayangkan oleh kalian, kalau dia paling datar, otomatis yang berpikir oleh dia datar, berarti sebagian besar wilayahnya itu memang gurun dan semi gurun. Otomatis yang kedua, gurun di Australia itu banyak terdapat di bagian barat dan di bagian tengah, karena memang posisi benua itu kalau di bagian tengah biasanya dia relatif lebih panas. Nah, ada 4 gurun yang terkenal di Australia. Yang pertama adalah gurun Gibson atau gurun terluas yang ada di Australia, yang kedua gurun pasir besar, yang ketiga gurun besar Victoria, dan yang keempat adalah gurun Sandy. Itu 4 gurun yang memang sebagian besar daratan Australia itu memang terdiri dari gurun dan semi gurun. Dan yang ketiga adalah daerah Australia juga memiliki sebuah pegunungan di bagian timur Australia. Jadi di bagian timur Australia itu ada gunung atau pegunungan, rangkaian gunung-gunung yang ada di sana yang disebut dengan Great Dividing Range yang memanjang. Dia ada di bagian timur Australia, tapi dia memanjang dari York di utara sampai daerah Victoria. Nah, ini semua disebut dengan Great Dividing Range. Apa saja pegunungan yang ada rangkaiannya di sana itu? Satu, pegunungan Blue Mountain. Yang kedua, pegunungan Alpen Australia yang ada di dalamnya gunung tertinggi namanya Gunung Kosciuszko. Dan yang ketiga, pegunungan McDonald. Jadi 3 pegunungan di rangkaian pegunungan Great Dividing Range. Kemudian yang keempat, Australia pun memiliki sungai-sungai yang panjang. Sungai-sungai ini dari mulai yang terpanjang itu Sungai Darling, yang kedua Sungai Diamantina, yang ketiga Sungai Cooper, dan yang keempat Sungai Warrego. Nah, itu baru 4 hal dari bentuk muka bumi Australia. Yang pertama tadi merupakan daerah daratan yang sangat merupakan benua dataran yang paling datar di dunia, daratan yang paling datar, kemudian merupakan benua terkecil di dunia, terus kemudian memiliki gurun karena 70% ng wilayahnya adalah gurun dan semi gurun yang ada di bagian barat dan di bagian tengah Australia yang terdiri dari 4 gurun besar, dengan gurun terbesar adalah gurun Gibson. Kemudian yang ketiga, yang memiliki pegunungan di daerah bagian timur Australia yang memanjang dari York di utara sampai dengan daerah Victoria, yang mereka ini semua disebut dengan Great Dividing Range. Ada 3 pegunungan di sana, pegunungan Blue Mountain, pegunungan Alpen Australia, dan pegunungan McDonald. Sementara yang keempat memiliki 4 sungai-sungai yang panjang, yang terpanjang adalah Sungai Darling. Dan yang kelima, selain memiliki celukan berupa sungai, dan Australia juga sebagai sebuah negara memiliki celukan lain yaitu danau. Yang pertama adalah Danau Eire, danau terkenal dan terendah di Australia. Maksudnya terendah, dia merupakan depresi kontinental. Jadi daerah batas air, daerah permukaan air danau ini lebih rendah dari permukaan laut. Jadi dia terendah di Australia. Yang kedua Danau Amadeus, dan yang ketiga adalah Danau Torres. Itulah bentuk muka bumi negara Australia. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang flora dan fauna dari negara Australia. Kalau kita lihat fauna Australia, sebelum ke fauna kita ke floranya dulu. Sebagai negeri atau negara yang terdapat di sebuah benua yang lebih terpencil dari benua-benua lainnya, dia tidak punya batas darat sama sekali dengan negara lain, maka flora atau tumbuhan yang ada di daerah ini cenderung unik dan berbeda dengan flora-flora yang ada di negara dan benua lain.
Apa itu yang unik? Yang pertama, ada pohon eukaliptus, sejenis kayu putih. Kalau kita lihat kayu putih ini ada sih di daerah Indonesia ya, yang biasa kita buat untuk namanya apa namanya itu daunnya, daun kayu putih ini bisa kita suling dan jadi minyak kayu putih. Tapi kalau di sini banyak sekali jenis eukaliptus. Kemudian yang kedua, dia punya sejenis rumput yang keras. Rumputnya keras, namanya spineback. Kemudian yang ketiga, dia punya scrub, yaitu semak berduri, yang memang sangat-sangat banyak di daerah daratan berupa savana dan stepa plus gurun dan semi gurun. Oke, kita lanjut. Sementara fauna Australia, kita tahu kalau fauna Australia yang khas itu adalah kanguru. Kanguru itu apa sih? Mamalia. Mamalia apa? Dia mamalia herbivora. Tapi sebenarnya fauna di Australia tidak sesederhana itu. Australia memiliki macam-macam fauna. Yang pertama, Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, baik mamalia herbivora maupun mamalia karnivora. Wow, luar biasa. Kemudian yang kedua, Australia pun memiliki 828 spesies burung yang berwarna cantik. Kemudian juga memiliki 4.000 spesies ikan di lautan sekitar benua dan negara Australia. Kemudian 300 jenis reptil kadal. Masuk akal untuk daerah yang semi gurun, daerah gurun itu kadal pasti banyak, belum lagi itu ada savana di sana. Kemudian daerah yang panas ini juga memiliki 140 spesies ular, 2 spesies buaya dan aligator, dan juga memiliki 50 jenis mamalia laut. Kita lihat begitu luasnya daratannya untuk ukuran sebuah negara, kemudian dikelilingi oleh lautan yang terbuka, maka memiliki 50 jenis mamalia laut. Itu baru jumlah-jumlahnya. Sekarang yang kedua, fauna paling terkenal itu kanguru, seperti yang disebutkan tadi, sejenis hewan berkantung. Kemudian koala juga spesial ada di negara ini, echidna. Kemudian ada mamalia lain, mamalia pemangsa, namanya anjing dingo. Nah, anjing dingo ini adalah hewan mamalia karnivora terbesar yang ada di sana, dan itu liar anjing dingo ini, dan khusus bentuknya. Kemudian yang berikutnya ada platypus, kalau tidak salah ini adalah fauna amfibi. Kemudian ada wallaby dan wombat. Dari nama-namanya itu agak sedikit kurang familiar dengan orang Indonesia, karena ini memang khas dan unik dari negara Australia. Kemudian yang berikutnya, keterangan ketiga, Australia tidak memiliki fauna pemangsa yang besar seperti harimau, kemudian serigala yang besar, atau yang pemangsa lainnya. Umumnya mereka punya hewan pemangsa itu adalah seukuran kucing rumah. Di antaranya ada numbat, ada di Australia Barat, di Australia sebelah barat. Kemudian ada kuol, binatang langka ini, dan jumlahnya sangat sedikit, itu ada di hutan basah Australia Tenggara dan Pulau Tasmania serta Queensland Utara. Itulah tempat-tempat sedikit saja hewan kuol. Kemudian ada Tasmanian Devil, dan ini adanya hanya di Pulau Tasmania saja. Ini bisa kita lihat tadi gambar-gambar tadi, yang ini adalah flora eukaliptus, tanaman sejenis kayu putih. Di tengahnya ada hewan berkantung, yaitu kanguru, dan itu ada tempat hidup dari kanguru yang kalau kita lihat mirip tempat hidup itu seperti rusa, karena mereka memang mamalia karnivora. Ibu lanjutkan. Ini kita bahas, kita dalam membahas benua Australia, kita juga sudah bahas tentang kondisi penduduk ini, yaitu kondisi penduduk dari negara Australia itu sama dengan benua Australia. Itu dengan penduduk aslinya, ada gambar di sana, yaitu bangsa atau suku bangsa aborigin dengan peralatan yang unik, kemudian kehidupan mereka masih bersahaja, dan mereka itu hidup berkelompok di wilayah-wilayah yang akan kita bahas berikut ini. Kita lihat, tadi Ibu katakan, kita akan bahas kondisi penduduk itu dalam 3 hal. Pertama adalah penduduk asli dari negara Australia. Yang kedua, penduduk mayoritas adalah penduduk mayoritasnya itu siapa. Kemudian yang ketiga adalah mata pencahariannya. Kita mulai untuk kondisi penduduk. Untuk penduduk asli Australia itu adalah orang aborigin. Dia banyak menempati wilayah New South Wales secara berkelompok, dan itu ada di sekitar daerah-daerah savana gitu ya.
Queensland, Australia Barat, dan Australia Utara. Mereka itu memusat pada wilayah-wilayah tertentu, tapi jumlah mereka tidak terlalu banyak. Yang kedua, penduduk mayoritas Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Yang tadi Ibu ceritakan, mereka itu adalah tahanan kriminal yang dibuang oleh kerajaan Inggris ke benua baru yang mereka temukan, yaitu Australia. Dan mereka itu umumnya bermigrasi dari Inggris dan Irlandia. Yang ketiga, lihat dari kondisi penduduk, jumlah penduduk Australia juga relatif jarang. Dan ketiga adalah mata pencarian penduduk adalah sebagian besar sektor industri. Karena apa? Negara ini adalah salah satu negara termaju di dunia dan sektor utama yang mereka kembangkan adalah industri. Tapi industri ini rata-rata juga mengolah hasil pertanian dan peternakan. Kita lihat hasil utama industrinya adalah wool. Wool itu benang yang dihasilkan dari peternakan domba merino. Domba ini memang sangat khas dan adanya di benua Australia. Yang diambil adalah memang bulunya yang lebat. Kemudian daging sejenis daging sapi, itu daging-daging potong yang diambil dari peternakan yang bagus sekali dari negara Australia, dan memang mereka memiliki peternakan yang luas dan juga ladang yang luas. Kemudian mereka punya produk susu dan olahannya, bisa keju dan segala macam yang terbuat dari susu, bisa juga sejenis yang kita kenal sebagai mentega yang terbuat dari susu, yaitu olahan produk dari turunan susu. Dan juga satu hal yang perlu kalian tahu, walaupun dia negara maju, bahkan sangat maju, tetapi negara Australia ini adalah pengekspor terbesar, yaitu gandum. Ada gandumnya terbesar di dunia, sehingga bisa mencukupi seluruh negara Australia, dan dia juga lebihnya dia ekspor, dan ekspor itu adalah sebagai pengekspor terbesar gandum. Termasuk Indonesia pun mengimpor dari negara Australia untuk gandum yang akan dibuat menjadi terigu. Dan terigu, kalian tahu Indonesia itu sangat pengkonsumsi terigu terbanyak ya untuk wilayah Asia tentunya. Kemudian yang berikutnya, selain dari mata pencarian sektor industri, juga bekerja pada sektor pertambangan. Karena memang Australia ini negaranya memiliki tambang yang sangat vital. Itu tambang emas yang terdapat di daerah Kalgoorlie dan Coalgardie. Itulah kondisi penduduk dari negara Australia. Tadi sudah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita bahas tentang profil. Yang kedua, yang sebenarnya yang pertama kita bahas itu adalah tentang geografis ya, yang terdiri dari 8 negara bagian dan semuanya ada di daratan Australia. Kemudian yang kedua kita bahas bentuk muka buminya. Bentuk muka bumi itu ada 5 tadi. Yang pertama adalah merupakan daerah daratan yang paling datar dan dari benua yang terkecil. Kemudian memiliki gurun ada 4 gurun, dengan gurun terbesar gurun Gibson. Kemudian juga memiliki dari bentuk muka bumi ini memiliki pegunungan Great, yaitu pegunungan Great Dividing Range, yang merupakan pegunungan dengan rangkaian pegunungan yang banyak. Dan kemudian dia juga memiliki danau, sungai-sungai berupa cekungan sungai ini, dan sungai terbesar adalah Sungai Darling, dan kemudian memiliki danau-danau yang danau terbesarnya adalah Danau Eire, sekaligus terbesar dan terkenal, sekaligus yang terendah posisinya di daratan Australia. Kemudian kita juga membahas tadi yang ketiga, yaitu setelah yang pertama adalah posisi geografis, yang kedua adalah bentuk muka bumi, kemudian kita bahas juga profil negara, kita bahas juga flora dan fauna, dan yang terakhir kita membahas tentang kondisi penduduk yang di dalam gambar ini masih ada, itu tentang kondisi penduduk negara Australia. Oke, demikian dulu anak-anakku materi tentang kondisi alam negara Australia. Mudah-mudahan dengan melihat tayangan ini kalian akan lebih mengerti tentang kondisi alam negara Australia. Demikian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.